Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Halid Al-Rizki dengan NIM F1D02310122. Di sini saya akan menjelaskan tugas AIS, tugas akhir UAS Digital Forensik, di mana di sini kita akan melakukan penyembunyian file dan membongkar file atau pemulihan file. Jadi yang pertama adalah kita akan menyamakan bukti menggunakan dua file dengan file extension. Baik, yang pertama adalah kita buka file UAS. Kita akan taruh aja di docsd. Pertama adalah kita menyembunyikan filenya. Kita akan coba menyembunyikan file. Kita ambil aja file ini. Kita contoh ambil dua file ini, file docs dan file PDF. Kita copy, kita masukin ke dalam sini. Nah, bisa lihat ini adalah file docs dan file PDF. Jadi yang kita lakukan adalah kita mengganti namanya menjadi JPEG atau PNG. Kita coba PNG aja. Apakah ingin menggantinya rename? Sure. Nah, misalnya ini gambarnya jadi logo PNG, dan kalau kita buka dia akan menampilkan seperti ini atau tidak dapat dibuka. Kita akan buka coba dengan PDF. Kita ganti di JPEG. Yes. Bisa lihat ini nggak bisa dibuka, tapi kalau kita jalankan di sini, tidak bisa. Tapi kalau untuk file ini kita jalankan di dalam Word, kita masukin ke sini. Contoh seperti ini ya, Iqbal ini ya, kita masukin. Bukan situ, di file ini kita jalanin. Nah, bisa lihat filenya akan terbuka seperti ini. Baik, untuk tahap yang ini udah selesai. Dan save. Selanjutnya di sini kita akan menyembunyikan file 3, 4, 5, 6, dan 6 akan kita masukkan pesan file atau file diberikan password atau password samaran. Baik, di sini kita akan menyembunyikan file seperti ini dia. File-file yang akan saya sembunyikan seperti mana ya? Gambar. Ada namanya arlay seperti ini, slash, dan juga ada ini long time JPEG nih. Jadi saya memasukkan seperti ini arlay JPEG dengan dokumen teks rahasia seperti ini. Nah, lalu dengan password Lepang Bojo, dan akan di save di gambar 1. Ini tools yang gunakan adalah StackHide. StackHide itu adalah kayak steganography, tempat kita menyembunyikan file menggunakan gambar. Jadi kita bisa lihat di dalam steganography kita, StackHide ada di dalam sini. Coba kita buka di StackHide, dan bisa kita lihat ada gambar 1, 2, 3, 4 yang berhasil saya convert. Dan di sini adalah tempat saya taruh password untuk zipnya. Nah, setelah kita melakukan keempat file itu seperti ini, gambar 3 selesai, gambar 4 selesai, lalu kita akan melakukan labang wajah mh bukti. Nah, ini kita akan simpan semua di dalam file folder bukti, dan kita akan nge-zipnya dengan nama ini. Passwordnya Lepang Bojo, soalnya saya samain dia karena kebiasaan orang-orang suka menyamain kayak gitu. Terus di sini kita lihat dapatnya seperti ini, bukti fix.zip. Nah, jadi kalau kita coba buka bukti file.zip ini, dia akan meminta password seperti ini. Kalau untuk mungkin di dalam sininya, dia akan seperti ini. Bentar. Sampai sini. Ini error gara-gara ini dipindahin. Ya, kurang lebih dia akan menampilkan seperti ini. Password masukin. Nah, setelah itu juga kita akan menambahkan beberapa decoy. Jadi make a dir, make directory, lalu kita akan ganti ke decoy, lalu kita akan membuat file txt-nya. Nanti akan seperti ini. Saya juga menambahkan beberapa gambar biasa yang kosongan seperti ini, NTBS dan pelaku. Lalu setelah itu, setelah kita udah memasukkan semuanya, kita akan ngebuat virtual disk. Soalnya saya nggak ada ini USB, bisa kita buka open terminal di sini aja, di UAS. Lalu di sini kita akan lakukan disk part.
Oke, tampilannya sudah terlihat. Nah, di sini kita akan ngebuat create disk. Nah, sebelumnya udah namanya drive, kita coba drive 2 HD dengan maksimumnya 256. Ini size-nya 256 MB, kita buat 100% udah berhasil. Lalu kita membuat type-nya expandable. Oh, salah. Saya full ini tadi. Yang ketiga, drive 3. Oke. Lalu kita pilih disknya. Drive 3. Oke, lalu kita akan attach vdisk, virtual disknya kita attach. Berhasil. Lalu kita akan buat partisi. Partition primary. Lihat, berhasil dibuat partisinya. Lalu kita akan format dan memberikan nama. Seperti biasa, formatnya ada FAT32 sama apa, satu tuh lupa. Sip. Oh, nggak usah dah. Double jadinya ya. Coba kita buat lagi format USB kerja 3. Ada lihat kerja 3 ada dalam situ. Lalu kita bisa pilih ya assign letter biar lebih gampang diatur. Kita pilih L. Sip, bisa lihat USB kerja 3L udah muncul. Lalu kita exit. Nah, setelah itu kita akan memasukkan semua file tadi di dalam USB kerja ini. Kita tinggal buka ini USB kerja 3, mana USB kerja. Kita buka open terminal. Kita tinggal copy, kita pilih ke sini. Astaga, kita langsungin aja dah. Dalam bukti ini semua, bukan. Tidak ada dalam decoy. Gambar-gambar tadi kita masukin ke sini. Sip, semuanya udah masuk. Lalu kita bisa ngeliat directory izinnya. Oh, harusnya tadi bukan lewat itu tadi, harusnya lewat ini aja tadi. Salah. Nah, lewat sini kita masukin harusnya tadi itu kopinya. Kita buka dulu isinya. Pastikan dulu bisa dilihat di sini. Nah, setelah kita akan ada ya. Directory L. Oh, kok directory Z kebuka? Kocak. Ini loh. Nah, paste. Nah, ini masuk sini semua. Ini directory sebelumnya yang saya coba-coba. Lalu semuanya udah masuk. Nah, kita sekarang akan menghapus semua file yang ada di sini. Dan coba kita cek isinya. Directory of L kosong, file not found, sini juga udah kehapus, USB kerja 3 kita kehapus. Dan langkah 4 adalah kita nge-format, kita akan quick format. Kemudian kita pilih dulu tadi, di dalam disk part, kita buka disk part lagi. Terminal saya ini. Sudah. Oke, disk part, kita coba list volume. Lihat, ini dia disknya saya. ZL, L tadi yang paling baru. Mana kita akan buka tadi. HD3. Successfully selected, pasti kita pilih, lalu kita akan pilih volumenya. Dimana volume tadi letternya udah kita pilih ke letter L. Select
volume L. Kan ada 5 volume terdeteksi, lalu kita format semua dengan nama USB kerja 3. Oh, is in use. Oke, is in use. Berarti tadi directory L tadi. Lama kebanyakan loh. Spark. Spark was Z. Z. Dulu. Run there somewhere. Jadi disk. Ini udah kosong, lalu format. Nah, berhasil kita format. Kerja 3, terus kita exit. Sip. Selanjutnya kita detach dia. Jadi this part. Terus kita akan detach dia. Kita buka yang tadi. Jadi dia ada di dalam UAS ya. Virtual HD. Kerja L. Oh, ada dalam di sini. Oke, kita akan udah kita pilih, lalu kita akan detach dia dulu. Successfully, terus kita exit. Lihat, berhasil kita detach, sudah kehilang dia. Nah, setelah itu oh ya, udah nge-zip, udah kita hilangin, lalu selanjutnya kita akan ngembaliin. Kita udah masukin tadi file sembunyiinnya, ada di dalam folder file txt yang kita lakuin seperti tadi di atas ini. Ini dia passwordnya, udah kita masukin sesuai dengan password itu, udah kita sembunyiin, ada beberapa file decoy, lalu di sini ada berapa kita sembunyiin menggunakan gambarnya menggunakan stack hide. Lalu selanjutnya adalah kita melakukan pemulihan. Oke, baik. Di sini kita lanjut ke tahap pemulihan bukti file dari percakapan atau gambarnya tadi. Di sini saya menggunakan ini, namanya toolsnya adalah flash drive, lebih tepatnya yang kita gunakan adalah photo record, di mana di sini bisa kita lihat. Setelah kita install semuanya ada di sini, photo record. Dia mana kalau bisa kita jalankan. Seperti ini. Nah, ini adalah drive virtual yang telah kita buat tadi, drive 3 itu yang ada di stack hide. Kita buka, kita pilih tadi yang FAT32, lalu kita pilih other, ada partisinya yang lain, lalu kita akan choose all space that need to be analyzed. Kita akan analyze yang ini ke semuanya, dan selanjutnya kita akan lihat, kita akan pilih di mana kita akan mengekstrak semua file itu. Sini kita akan pilih hasil recovery, di sini aja, correct. Bisa lihat 5 file berhasil terrecovery. Kita quit, Q aja, Q. Oke, selanjutnya kita lihat filenya. Dimana sini adalah lihat file ke-7. Ini sebelumnya adalah percobaan yang telah saya buat. Nah, di sini dia. Lihat, ini adalah gambar-gambar dari file decoy. Nah, ini mungkin gagal saya menggunakan photo rec, jadi file-file seperti txt itu dia nggak muncul dia. Nah, ini termasuk termasuk analisis tambahan atau saran lebih tepatnya untuk selanjutnya seperti apa. Mungkin lebih banyak tools yang bisa saya terapkan. Oke, selanjutnya kita akan lihat ini adalah file zipnya. Dimana kalau kita buka file zipnya seperti ini, dia akan meminta password. Betul saja seperti tadi, Lepang Bojo. Dia akan melihat nih, file buktinya akan tampil semua di sini. Oke,
Nah, untuk file bukti tadi itu cara kita untuk mengekstraknya bagaimana? Kita menggunakan stack height. Stack height dimana kita akan mengekstrak dari file 4 menggunakan password yang sama. Contohnya kita akan gunakan gambar 3. Lihat, dia akan ngerot ijazah yang dicari, file txt-nya akan tampil. Kita akan buka di sini bukti, lagi hasil ekstrak bukti, lalu ijazah yang dicari akan muncul ini. Kalau kita coba ekstrak file 2, awalnya akan dibilang apakah no rewrote yang sudah ada, yes, maka chat rahasia akan tampil, chat rahasia. Nah, seperti itu. Gambar-gambarnya juga tampil semua. Ini adalah file yang kita ubah formatnya tadi, jadi akan muncul. Kita harus ganti lagi dia. Mungkin seperti itu aja. Mungkin saran tambahan seperti tadi, seharusnya saya menambahkan file-file yang lain, seperti mungkin apa namanya, untuk nge-extract gambarnya agar gambar di awal seperti ini resep jadi muncul, jadi nggak hanya menggunakan photorec atau yang lain, serta mungkin menambahkan hashing untuk passwordnya menggunakan SHA 256 ya hashcat ya dipakai seperti UTS sebelumnya. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.